Episode 36. Kemenangan yang diliputi kesedihan. Klan Kang sudah dikalahkan. Sebagian mati, sebagian lagi berlari meninggalkan pertempuran setelah melihat patriark mereka mati. Hanya klan Jun dan klan Wang yang masih berlanjut. Dan itu pun hanya tinggal beberapa petarung yang berada di tingkat kaisar tahap awal. Zhang San membantu memangkas klan Jun hingga yang tersisa hanya Patriark Jun Zeming yang berhadapan dengan Wang Yong. Bagaimana sekarang? Apakah sudah sadar? Satu tingkat perbedaan sama dengan jauhnya langit dan bumi, ucap Kang Ming sambil menendang Wang Yong yang sudah hampir tak bisa berdiri. Wang Yong pun terlempar kembali terkena tendangan Kang Ming dan mematahkan tulang pinggangnya. Hahaha, setelah membunuhmu di sini, aku akan mengambil alih wilayah klan Si, klan Kang dan klan Wangmu. Dan aku akan menyatukan semuanya. Hingga penguasa kota pun akan tunduk kepadaku. Kang Ming terus tertawa. Karena dipastikan dia akan mendapatkannya. Namun Kang Ming terlempar terkena tendangan Zhang San Fa datang tiba. Dari belakangnya. Brengsek. Aku tak menyadarinya. Karena terlalu senang, dia berucap sambil menunjukkan tangannya ke tanah. Membuang kesalnya. Lalu dia bangkit dan melesat ke arah Zhang San meninggalkan Wang Yong yang berlumuran darah. Wang Yong menarik dirinya ke tempat aman. Sementara Zhang San dan Jun Zeming masih berjibaku. Aku tak menyangka, akan menemukan lawan sepadan, ucapnya setelah beberapa kali beradu pedang. Jangan banyak mengoceh, ucap Zhang San yang langsung mencecar Jun Zeming. Kau tidak sabaran anak muda. Kalau kau ingin mati cepat, akan kukabulkan, tutupnya sambil menggumamkan tekniknya. Teknik tingkat kedua, pembelah raga, Jun Zeming membelah raganya menjadi 5 dan berputar mengelilingi Zhang San. Hahaha, sambil tertawa dia terus mencoba membingungkan. Namun Zhang San langsung menyelimuti tubuhnya dengan api matahari. Hingga Jun Zeming tak berani mendekat karena aura panas yang terpancar dari tubuh Zhang San. Lalu dia menggumamkan tekniknya, teknik pedang petir. Amarah dewa, gemuruh di langit melepaskan guntur yang bertegangan tinggi menghantam setiap raga Jun Zeming dengan derak petir yang dahsyat. Boom! Jun Zeming terlempar kembali dengan luka melepuh di tubuhnya. Gila, serangannya sangat kuat. Untung aku sempat membuat pertahanan. Jika tidak mungkin tubuhku akan gosong, batinnya. Wang Xiaohui mengitari wilayah klan Si untuk mencari ayahnya. Kemudian dia melihat ayahnya tersandar di reruntuhan rumah dengan luka yang banyak, lalu dia mendekat, naik ke punggungku ayah, kita tak bisa di sini, bertahanlah, aku akan membawamu ke tempat aman, ucapnya. Lalu melihat ke arah pertempuran Jun Zeming dengan seorang pemuda. Aku mengira. Aku adalah seorang jenius tak tertandingi. Rupanya benar. Di atas langit masih ada langit, semoga kau memenangkannya. Wuosh dia melompat sambil menggendong ayahnya di belakang. Bagaimana keadaanmu ayah? Tanya si Meiyin yang menemukan ayahnya terbaring di tempat tim medis. Aku sudah agak baikan, bagaimana dengan pertempuran? Apakah kita memenangkannya? Tanya Patriark Si Julong. Klan Kang sudah dipukul mundur karena bantuan dari klan Wang. Dan kini hanya tinggal Patriark Jun Zeming yang bertarung dengan Patriark Wang Yong. Si Meiyin menjelaskan detailnya lebih lanjut. Kemudian datang Wang Xiaohui dengan menggendong Wang Yong di belakangnya. Bagaimana keadaannya Nak Xiaohui? Sangat parah paman. Ayah kehilangan kakinya. Dan beberapa tulang rusuk yang patah, ucapnya dengan sedih. Maafkan aku nak. Jika aku tak meminta ayahmu.
Mungkin dia masih dalam keadaan sehat, ucapnya sambil menundukkan kepala penuh permintaan maaf. Jangan menyalahkan diri paman. Meski paman tak meminta, kami pasti akan membantu. Apalagi di sini ada, Xiao Hui melirik ke arah si Mei Yin, dia menghentikan ucapannya ketika tim medis datang. Namun si Julong sudah paham, ternyata dia menyukai anakku Mei Yin, batinnya. Lantas bagaimana dengan Jun Zeming? Tanya Patriark si Julong. Dia masih bertarung dengan seorang pemuda paman, tapi aku tak tahu siapa dia, jelasnya. Dia adalah suami temannya Mei Yin. Syukur masih ada dia, aku tahu dia sangat kuat meski terlihat masih muda. Kembali ke pertarungan Zhang San dan Jun Zeming. Mereka sama-sama mengalami banyak luka, namun tak membuat mereka memikirkan masalah itu, karena yang lebih penting memenangkan pertarungan. Zhang San kini menyerang tanpa pedang. Karena pedangnya sudah hancur setelah menerima banyaknya serangan dari Jun Zeming. Jun Zeming juga kehilangan pedangnya karena patah di banyak bagian. Kini mereka sedang beradu teknik pukukan dan tendangan. Plak, plak, buk, Selusian langkah Jun Zeming termundur. Dan dia memegang dadanya yang perih. Kemudian dia berlari kembali mengayunkan kepalan tangannya ke depan, mencoba meremukan muka Zhang San. Namun Zhang San sudah siap. Dia pun mengayunkan tangannya untuk menangkap tangan Jun Zeming. Kemudian dia melangkah satu langkah. Lalu mengarahkan tangannya ke leher dan prak. Kemudian Zhang San melanjutkan serangannya. Dia memelintir tangan Jun Zeming hingga berbunyi krak. Tangan patah terdengar. Teriakan Jun Zeming pun menggema. Berdoalah. Agar di kehidupan selanjutnya, kau jadi orang yang baik, ucap Zhang San mengakhiri terikan Jun Zeming dengan membakar tubuhnya dengan api matahari. Kemudian dia pun terjatuh karena terlalu merasakan lelah. Dan banyaknya energi yang terkuras. GG. Teriak Cao Lingan mencari di mana keberadaan Zhang San. Setelah lama mencari, akhirnya dia menemukan Zhang San yang terbaring di dalam kawah yang besar. GG. Swoosh, dia melompat ke dalam kawah lalu mengangkat kepala Zhang San menaruhnya di pangkuannya. Air mata pun mengalir tanpa disuruh. Setelah tidak adanya lagi bunyi ledakan, anggota klan Si bersama klan Wang membagi kelompok mereka untuk memisahkan jasad musuh dan membakarnya, dan menguburkan jasad anggota mereka dalam satu lubang yang besar. Kemudian menimbun mereka dengan tanah. Lalu menandai tempat itu sebagai makan pahlawan. Ini adalah kemenangan yang diliputi kesedihan, ucap Patriark klan Si. Lalu mereka membantu mengangkat Zhang San yang pingsan kehabisan tenaga ke kediaman klan Si yang hampir rata dengan tanah. 3 hari terlewatkan. Aktivitas penduduk mulai berjalan. Anggota klan Kang yang tersisa pergi dari wilayahnya. Mereka tak ingin menjadi budak klan Si. Padahal itu hanya pemikiran mereka saja. Sebaliknya anggota klan Jun menyerahkan diri. Dan berlapang dada menerima konsekuensi atas keterlibatan klan mereka. Tapi Patriark klan Si menyerahkan wilayah klan Jun kepada klan Wang sebagai kompensasi dan jarahan perang. Klan Si hanya mengambil wilayah klan Kang. Episode 37. Pernikahan. Berita kemenangan klan Si tersebar ke seluruh pelosok kota. Bahkan yang lebih heboh lagi adalah berita pernikahan Si Mei Yin dan Wang Xiaohui. Diakhiri dengan kemenangan. Dia awali dengan pernikahan. Bendera-bendera merah dipasang di tiap sudut, lampu lampion menghiasi jalanan. Sungguh megah menunjukkan kekayaan. Datang dengan kuda putih yang gagah, bersama rombongan pengiringnya.
Wang Xiaohui menampilkan senyum ramah terbaiknya, sambil melambaikan tangan ke arah penduduk kota. Tuan muda yang tidak sombong, dia akan menjadi pilar masa depan kota. Sungguh dia sangat cocok bersanding dengan putri klan Xi. Mereka berdua bahkan terlihat seperti dewa dan dewi. Satunya tampan dan satunya sangat cantik. Pembicaraan dua orang yang melihat dari samping terus berlanjut. Namun kita tinggalkan figuran yang tidak penting itu. Setelah memasuki gerbang klan Kang, rombongan Xiaohui memasuki kediaman yang sudah terurai karpet berwarna merah. Dan setiap hiasan berwarna merah. Duduk seorang wanita dengan gaun berwarna merah. Memakai penutup kepala juga berwarna merah menghadap ke arah ayahnya. Pengantin laki-laki tiba, teriak orang yang berjaga. Deh, oh jantungku, mengapa aku begitu gugup, batin si Meiyin. Wang Xiaohui mendekat ke arah si Meiyin. Lalu sebuah suara terdengar kembali. Hormat kepada orang tua. Kemudian pengantin menunjukkan hormatnya. Hormat kepada langit dan bumi. Pengantin pun memberi hormat. Kemudian meletakkan dupa. Lalu ucapan selamat saling bergantian dari tamu yang datang, dan hadiah terus menumpuk di meja tamu. Setelah Zhang San dan Cao Lingan mengucapkan ucapan selamat, mereka lalu keluar. "Gege, kapan kita juga seperti itu?" tanya Cao Lingan. "Kita akan merayakannya suatu hari nanti, bersabarlah," ucapnya sambil mengusap ubun kepala Cao Lingan. Membuat Cao Lingan tersenyum bahagia, lalu memeluk erat tubuh Zhang San. "Setelah acara ini kita akan pamit kepada mereka, semoga tidak ada rintangan lagi," ucapnya lagi. "Mau dibawa kemanapun aku akan tetap ikut," sahut Cao Lingan sambil menarik Zhang San ke arah taman. Klan Kang ini cukup luas wilayahnya. Dan kenapa diputuskan acara pernikahannya di klan Kang? Karena di klan Xi masih butuh banyak waktu untuk perbaikan. "Kita kembali ke kamar," ucap Cao Lingan setelah puas berjalan di taman dan berbincang. "Baiklah. Aku juga belum memeriksa cincin dimensi milik Kang Ming dan Jun Zeming." Para tamu undangan terlihat sudah mulai berkurang. Dan waktu menjelang malam, akhirnya para tamu habis. Saatnya pengantin begadang, menunaikan hajat yang lama terpendam. Sudah tak perlu dirincikan lagi. Yang jelas mereka berkudaan. Di kamarnya Zhang San memeriksa cincin dimensi yang pertama. Di sana tidak banyak herbal. Yang ada hanya pil pemulih energi tingkat rendah, pil peningkat kultivasi tingkat meneng, dan beberapa juta keping emas. "Semoga di sini lebih baik isinya," gumamnya sambil mengeluarkan isi cincin dimensi yang kedua. Wuos. Beberapa herbal langka terpampang nyata. Jutaan emas. Dan 3 senjata tingkat rendah, 7 senjata tingkat menengah. Ada juga jimat transmisi suara sekali pakai dan sebuah batu berwarna putih, entah batu apa itu. Zhang San tak memikirkannya. Namun dia tetap menyimpannya. Zhang San menyimpan kembali semuanya ke dalam cincin dimensinya. Sebagian akan dijual untuk membeli pil peningkat kultivasi. Cincin dimensi hanya bisa digunakan ketika memiliki energi Qi yang cukup. Jadi tidak bisa dipakai kalau sudah kehabisan energi Qi. Dan cincin dimensi Zhang San adalah cincin langka yang diberikan sosok guru yang dia temui dalam goa, jadi bisa menampung banyak harta benda. Mungkin aku harus mencari guru seorang alkemis, agar ku bisa menggunakan herbal ini. Semoga saja aku lekas menemukannya. Pagi pun menyapa kediaman klan Kang yang kini berganti nama menjadi klan Xi. "Tuan muda," panggil pelayan di depan kamar Zhang San.
Pintu kamar dengan cepat terbuka. Pelayan langsung berkata, Patriark meminta saya untuk membawa kalian ke perjamuan makan. Baiklah. Tunggu sebentar, ucap Cao Lingan, lalu meninggalkan pelayan yang berdiri di depan pintu. Setelah itu Zhang San bersama Cao Lingan keluar dan mengikuti pelayan tersebut. Sesampainya di ruang perjamuan mereka sudah melihat banyak orang yang hadir. Lalu Zhang San berkata, maaf membuat kalian menunggu. Ah, sudahlah. Kami juga masih menunggu yang lain, silahkan duduk dulu dan nikmati makanan yang tersedia, sahut Patriark tersenyum gembira. Setelah perbincangan santai, Zhang San pun mengutarakan keinginannya. Begitulah Patriark, jadi aku tak ingin menunda lagi, ucap Zhang San yang sudah menceritakan detail perjalanannya. Kalau begitu, kami tak bisa menahanmu, ambillah cincin ini. Aku sudah mengumpulkan banyak herbal sumber daya untukmu, ucap Patriark Si Julong. Saudariku, jika kau berada dalam masalah, hubungi kami secepatnya. Kami pasti akan membantu sekuat tenaga kami, ucap si Meiyin sambil memegang tangan Cao Lingan. Mereka kemudian berpelukan. Aku juga sangat berterima kasih. Karena waktu itu kau menyelamatkan ayahku, hampir saja aku kehilangannya, jika kau tak datang tepat waktu, ucap Wang Xiaohui. Menjabat tangan Zhang San. Ingatlah, kami berhutang nyawa kepadamu. Jadi jangan sungkan meminta apa yang kau perlukan, Xiao Hui menambahkan. Lalu mereka mengantarkan Zhang San beserta istrinya hingga pintu gerbang klan. Terima kasih, kalian sudah kuanggap keluarga. Suatu hari aku akan singgah kembali, ucap Zhang San sambil tersenyum. Selamat tinggal, ucap Zhang San dan Cao Lingan bersamaan dan melambaikan tangannya hingga menghilang di dari pandangan. Sungguh anak muda yang baik. Dia mempunyai modal untuk sombong. Tapi dia bahkan tak sombong dengan kekuatannya. Aku yakin suatu saat namanya akan bersinar di benua ini, ucap Patriark sambil melangkah masuk. Tinggal si Meiyin bersama suaminya. Apakah kau juga ingin berpetualang suamiku? Ya. Aku ingin berpetualang di tubuhmu, ucapnya yang membuat merah pipi si Meiyin. Setelah melihat ujung perbatasan kota, Zhang San bersama Cao Lingan melajukan kudanya. Berhenti. Ada keperluan apa kalian ke kota ini? Tanya penjaga gerbang kota. Kami ingin mengunjungi sanak saudara, biaya masuk 1 keping emas, ucapnya tegas. Zhang San menggeleng lalu menghela nafas kemudian dia mengeluarkan 1 keping emas. Jangan membuat onar di kota ini, ucapnya lagi lalu membuka gerbang kota. Not, memang sangat sulit untuk bersabar, tapi menyiapkan pahala dari kesabaran itulah yang lebih buruk. Episode 38 Hong Ho Chun. Memasuki sebuah kota, yang paling pertama ingin dinikmati adalah makanannya. Baru keindahan kotanya. Seperti pemikiran mereka berdua. Mereka melangkah mencari tempat makan. Sambil mencari informasi di jalan. Rumah makan anggrek putih. Seperti itulah orang menyebutnya. Katanya sih makanan terbaik di sana adalah daging monster level raja yang bisa menaikkan kultivasi bagi ranah prajurit ke bawah. Zhang San dan Cao Lingan melangkah ke arah tempat makan itu. Benar, benar ramai GG. Mungkin karena hanya tempat ini yang menyediakan daging monster. Makanya penuh sekali, semoga masih ada tempat, ucap Zhang San sambil melangkah bersama Cao Lingan yang memakai cadar agak tebal. Apakah masih ada tempat, Pak? Tanya Zhang San kepada pelayan yang berdiri di depan. Masih ada. Tapi sepertinya hanya tempat khusus saja yang tersisa.
ucapnya. Namun terlihat ragu melihat pakaian biasa yang dikenakan mereka berdua. Antar kami ke sana, ucap Zhang San singkat. Ada apa? Tanya Zhang San lagi yang melihat pelayan itu masih terdiam. Anu tuan. Tempatnya agak mahal, sahut pelayan tersebut. Membuat kerutan di kening Zhang San. Apa kau menganggap aku tak mampu? Tanyanya dengan nada mulai tidak ramah. Pelayan antarkan aku ke tempat VIP, 3 orang datang. Salah satunya langsung bersuara. Ini pengunjung berduit, aku harus melayaninya dengan sungguh, batin pelayan itu. Ketika pelayan hendak berucap, Zhang San lebih dulu bersuara, "Hei pelayan. Aku lebih dulu datang. Budidayakanlah antri." Namun seorang pemuda menyahut. Dia tak perlu dilayani. Dari penampilan saja sudah bisa ditebak kalau dia miskin. Apa kau ingin dipecat? Gara-gara orang yang kau bawa tak bisa membayar makanan yang dipesannya. Pelayan berkeringat dingin. Hatinya bimbang. Namun dia harus memutuskan. Baiklah tuan muda. Silahkan ikut saya, ucapnya kepada 3 orang itu. Zhang San mengernyit. Dia diabaikan oleh seorang pelayan. Seandainya pelayan itu tahu harta yang menggunung di cincin dimensi Zhang San, dapat dipastikan dia akan mati terkejut. Karena mengabaikan Sultan, kamu bisa mendapatkan. Hahaha, itulah kekuasaan, bisa dengan mudah mengatasi masalah tanpa masalah, ucap pemuda yang paling akhir berjalan sambil menyenggol bahu Zhang San. Dan mereka menghilang dari pandangan. Kita cari tempat lain saja GG, di sini sangat tidak manusiawi. Pelayan saja sombongnya minta ampun. Baiklah, sahut Zhang San sambil berbalik melangkahkan kakinya. Namun tiba-tiba ada orang yang menghentikannya. Tunggu. Kenapa kau berkata begitu? Tanya orang itu dengan selidik. Memang kenyataannya, apa kau tak melihat kejadian tadi? Kami diabaikan hanya karena penampilan. Bahkan jika tempat makan ini dijual kami bisa membelinya, sahut Cao Lingan dengan ketus. Aku memang tak melihatnya, karena aku baru tiba. Perkenalkan namaku, Hong Ha-kyun, sambil mengulur tangan ke arah Zhang San. Aku anak dari pemilik tempat makan ini, jadi jika aku mendengar ada orang yang menjelek-jelekan bisnis kami, itu sangat merugikan. Mohon saudara menjelaskan duduk perkaranya, sambungnya lagi. Aku Zhang San dan ini istriku, sambil menjabat tangan Hong Ha-kyun. Lalu Zhang San menjelaskan detail kisahnya. Kalau begitu ikut aku dulu ke ruanganku, ucapnya sambil melangkah mendahului. Ini adalah ruangan pribadiku. Silahkan masuk, dan silahkan duduk. Aku akan ke depan sebentar. Lalu Hong Ha-kyun keluar dan memanggil seorang pelayan untuk membawakan makanan terbaik mereka ke dalam ruangan pribadinya. Lalu menyuruh bawahannya untuk memanggil pelayan yang sudah berbuat tidak baik itu. Tempatnya sangat nyaman GG, ada pemandangan bukit serta air terjun buatan yang menambah elegan tempat ini. Iya, juga ruangan ini sangat besar. Banyak hiasan dinding dan benda-benda yang bernilai jual tinggi, ini menunjukkan kekayaan seseorang, ucap Zhang San menyahuti selang beberapa waktu. Pelayan datang mengantarkan makanan. Mereka pun menatanya di atas meja. Hong Ho Chun tiba membawa seorang wanita. Perkenalkan ini adikku. Dia menjadi manajer di sini. Salam. Aku Hong Ho Yu. Ucapnya memperkenalkan diri. Dengan senyum yang sangat manis. Setelah acara perkenalan, mereka pun duduk dan makan bersama lalu berbincang santai setelahnya. Kemudian pelayan datang membawa seseorang. Lalu Hong Ha-kyun bertanya, pelayan,
apakah benar kau mengabaikan tamu ini? Pelayan itu menatap ke arah Zhang San. Dan muka pucat pun nampak di wajahnya. Ah sial. Rupanya dia teman bos. Bisa mati aku, batinnya menangis. Maaf bos, aku tidak tahu jika dia teman bos, jawabnya. Jika dia tidak temanku, lalu kau boleh menghina cara berpakaiannya. Kau jangan pernah menilai isi buku dari sampulnya. Apa kau mengerti? Mengerti bos, dengan peluh yang mengucur dia menjawab. Gajimu akan dipotong bulan ini menjadi peringatan terakhir untukmu, timpal Hong Houyu. Syukur hanya dipotong gaji, hampir saja, batinnya. Pergilah, Hong Hou Chun menyuruhnya pergi. Bagaimana saudaraku? Apakah kamu puas? Tanyanya kepada Zhang San. Kadang manusia itu bisa berubah karena sebuah tekanan. Jadi aku memaafkannya. Siapa tahu dia bisa berubah kalau diberi kesempatan. Kalau boleh tahu. Kemana tujuan saudari? Tanya Hong Hou Yun kepada Cao Ling An. Aku hanya mengikuti suamiku, jawabnya singkat. Aku ingin ke keluarga Lu, apakah kalian tahu di mana wilayah mereka? Zhang San menimpali dengan pertanyaan. Mereka klan kecil yang berada di selatan kota ini, jawab Hong Ha-kyun. Apakah perlu bantuan? Tanya Hong Hou Chun lagi. Tidak perlu. Itu merepotkan Tun Muda Hong. Aku hanya ingin meminta arahnya saja, kalau begitu. Kami pamit dulu, ucap Zhang San yang tak ingin berlama-lama di sana. Jangan biasakan menerima kebaikan orang lain terlalu banyak. Semoga saudara selamat sampai tujuan, ucap Hong Hou Chun dan Hong Hou Yu serempak. Zhang San melangkah ke tempat kuda. Lalu mereka berdua memacu kuda ke arah klan Lu. Sepeninggal mereka, kenapa kakak begitu baik kepada mereka? Tanya Hong Hou Yu. Aku bisa menilai seseorang dengan cukup baik. Jadi aku tahu kapan harus bertindak baik. Tidak salahnya berteman dengannya. Dia adalah seorang jenius. Aku dapat merasakan tekanan saat berada di dekatnya. Dan itu tidak kurang dari tekanan yang biasa ayah kita keluarkan. Kalau begitu, kita harus menyuruh orang kita untuk mengikutinya. Kalau saja ada yang mengganggunya, kita akan membantu, ya meskipun itu tidak terlalu berpengaruh karena tingkatannya yang tinggi. Setidaknya kita ada persiapan, ucap Hong Hou Yu. Episode 39. Masalah Klan Lu. Hong Hou Chun memerintahkan anak buahnya untuk mengawasi dan membantu Zhang San jika dalam kesulitan dengan mengirimkan serorang mata-mata. Setelah hampir 1 jam memacu kuda, mereka pun memasuki pemukiman penduduk yang ada di pinggiran kota. Mereka turun dari kuda, kemudian menariknya sambil berjalan, melewati pasar kecil dan tempat yang sesak oleh pejalan kaki. Kemudian mereka bertanya kepada salah satu pedagang. Apakah klan Lu masih jauh? Tanya Zhang San dengan ramah sambil membeli buah yang dijual pedagang itu. Habis dari pasar ini, kalian akan menemukan persimpangan. Setelah itu ambil jalur kiri. Ikuti terus jalan itu. Kemudian belok lagi sebelah kanan hingga kalian menemukan gapura yang bertuliskan klan Lu. Baru kalian sampai. Ucap pedagang yang sudah bongkok termakan usia. Terima kasih atas informasinya, Zhang San memberikan 1 keping emas kepada pedagang tersebut. Dan pedagang itu pun hendak bersuara. Tapi dihentikan oleh Zhang San dengan kode tangan, simpanlah baik-baik, ucapnya lalu mereka berdua melanjutkan lagi perjalanannya. Setelah melewati jalan yang berliku, mereka pun menemukan gapura yang bertuliskan klan Lu. Lalu mereka memasukinya. Sesampainya di pintu gerbang klan,
Mereka dihentikan oleh suara. Ada keperluan apa kalian ke klan Lu? Ucap penjaga gerbang dengan tegas. Aku kesini ingin mengunjungi saudaraku yang bernama Zhang Wei. Apakah bisa? Tunggu, aku akan masuk dulu ke dalam mengkonfirmasinya. Beberapa menit terlewat. Akhirnya penjaga tadi kembali. Dan dia menyuruh Zhang San dan Cao Lingan untuk masuk. Kak San. Aku merindukanmu, ucap Zhang Wei langsung memeluk Zhang San tanpa melihat kanan kiri lagi. Pelukan itu harus terlepas ketika ada deheman dari samping kiri. Siapa dia Kak San? Kenalkan ini Cao Lingan. Dia istriku. Mendengar kata istri, jantung Zhang Wei terasa sesak dan hendak pecah. Air mata begitu sulit dibendung. Cao Lingan mampu memahami apa yang dirasa oleh Zhang Wei. Namun dia tak mungkin berbagi suami. Lalu dia memeluknya. Dan berkata, saudariku, aku sudah mendengar dari Gege bahwa kau adalah orang yang paling peduli di klan. Jadi aku sangat berterima kasih kepadamu telah menjaga dia untukku. Aku mengerti perasaanmu. Tapi aku tak bisa jika harus berbagi. Jadi maafkan aku yang telah merebutnya, relakanlah dia untukku. Semoga kelak kau akan menemukan yang terbaik di antara yang terbaik, dia berkata sangat panjang sambil tersenyum dan tangannya menyeka air mata Zhang Wei. Zhang Wei mencoba menerima kenyataan. Dengan berbesar hati. Masuklah dulu, pasti kalian lelah karena perjalanan jauh, lalu mereka berbincang sambil berjalan ke dalam kediaman klan Lu. Bagaimana keadaan ibumu? Tanya Zhang San. Beliau baik-baik saja. Sekarang beliau belum pulang, jawabnya sambil menunjukkan kamar tamu untuk istirahat. Beberapa hari dilalui tanpa ada gangguan. Dan Cao Lingan semakin akrab dengan Zhang Wei. Begitupun Zhang Wei susah mulai membiasakan diri dengan kenyataan. Di tempat makan yang dihadiri oleh sebagian anggota klan Lu yang kecil. Tiba-tiba ada teriakan dari luar yang membuat gelisah seisi rumah. Hei Lu Changmin. Keluar kau, aku datang karena janjimu, teriak orang itu menggema. Mereka pun langsung berdiri dan berjalan keluar. Kapan kau akan membayar hutang-hutang masa lalumu? Teriaknya kembali. Klan Lu dulunya adalah keluarga yang cukup besar. Namun karena kesalahan seorang anak dari Lu Changmin yang hanya bisa berfoya-foya dan bermain wanita. Maka Lu Changmin banyak kehilangan harta bendanya. Apalagi setelah kehilangan anak laki-laki satu-satunya. Dia mulai frustasi dan menyebabkan menurunnya klannya. Dan anggota keluarga yang lain memilih meninggalkan klan. Lu Changmin hanya mempunyai 2 orang anak, satu laki-laki yang kini cacat di pembaringan, satu lagi perempuan ibunya Zhang Wei. Maafkan aku. Aku masih mengumpulkannya. Jadi beri lagi aku tempo, ucap Lu Changmin. Tak ada lagi tempo. Jika kau tak mampu membayar, maka rumah ini akan kami ambil, pengawal. Usir mereka. Jika ada yang berani maju, maka akan mati, ucap Zhang Wei yang sudah menarik pedangnya. Bos Gao. Berilah lagi tenggang waktu. Aku pasti akan membayarnya. Lu Changmin tidak ingin Zhang Wei melawan mereka. Karena dia tahu di belakang Bos Gao ini ada seseorang yang hebat. Hahaha, boleh saja tapi dengan satu syarat, ucap Gao Beng sambil membusungkan dadanya. Apa syaratnya? Jika kami mampu, akan kami berikan, sahut Lu Changmin. Dia tunjuk Gao Beng ke arah Zhang Wei, aku menginginkannya. Aku tidak terima, ibunya Zhang Wei menolak dengan berteriak. Aku juga tak sudi dengan orang tua yang sudah bau tanah, timpal Zhang Wei. Kalau begitu,
Dia melirik ke arah bawahannya. Tangkap dan bawa dia ke hadapanku. Kemudian satu persatu dari 5 anak buah Gaobeng menghamburkan diri, lalu mengarahkan tangannya untuk menangkap Zhang Wei. Namun Zhang Wei bukan orang yang mudah ditangani. Dia juga jenius bela diri dengan tingkat emas tahap puncak. Dia mudah menghindari. Satu serangan datang dari kanan. Dia berkelit ke kiri. Satu lagi dari kiri datang, dia pun melompat ke depan sambil menendang. Buk, satu terpelanting. Kemudian dia memutar badan dan mengarahkan tinjunya ke belakang. Prak! Satu hidung patah. Hingga beberapa menit terlewat satu persatu dari mereka kemudian tergeletak tak berdaya. Gaobeng terkejut dan dia pun memakai teknik langkah 1000. Larinya kencang juga, ucap Zhang Wei lalu mengepakkan tangannya dari debu. Ayo masuk, ucapnya lagi meninggalkan anak buah Gaobeng yang tergeletak di tanah. Setelah sampai di dalam, terlihat Lu Changmin sangat gelisah. Apa yang membuatmu begitu gelisah kakek? Bagaimana aku tak gelisah? Dia pasti akan kembali dengan membawa bala bantuan yang lebih besar, sahut Lu Changmin. Tenang saja kakek, selagi masih ada aku. Dan kakak Zhang San. Pasti musuh akan menghilang, jawab Zhang Wei dengan tawa. Namun belum berakhir tawa Zhang Wei, brak. Sepasang pintu melayang karena tendangan. Gaobeng membawa 20 orang yang mempunyai bela diri di tingkat prajurit tahap awal. Aku akan membalas kalian. Jika kalian tidak mati hari ini, maka jangan sebut namaku Gaobeng, teriaknya dengan emosi. Episode 40. Masalah Klan Lu 2. Gaobeng langsung mengarahkan telunjuknya, yang langsung difahami oleh 20 orang itu dengan gerakan yang langsung menerjang ke depan. Sebelumnya Zhang San hanya melihat dari samping. Namun sekarang dia harus bertindak jika tak ingin terjadi apa-apa pada Zhang Wei. Sebelum langkah semua musuh mendekat ke arah Zhang Wei, Zhang San menggunakan langkah bayangan untuk menyerang mereka. Buk, beberapa orang terlempar keluar rumah. Mereka terkejut dengan kedatangan seseorang yang tiba-tiba memberikan serangan. Zhang San masih berpikir waras. Dia mencoba menggiring musuh keluar. Jika tidak, rumah itu dapat dipastikan tak mungkin lagi ditinggali. Lalu dia melompat ke arah Gaobeng dan menendangnya. Zhang San kemudian mengejar Gaobeng yang terlempar. Gaobeng langsung berteriak kepada bawahannya untuk menolongnya. Lalu sebagian dari mereka mencoba menolong Gaobeng. Untung saja halaman klan Lu terbilang cukup luas. Jadi mereka melanjutkan pertarungan di sana. Sedangkan di dalam rumah, Zhang Wei berhadapan dengan 3 orang. Cao Ling'an tak tinggal diam. Dia berhadapan dengan 5 orang. Sedangkan di luar Zhang San tidak perlu berlama-lama untuk mengalahkan dan mematahkan tangan serta kaki mereka tidak terkecuali Gaobeng. Kemudian dia menyegerakan dirinya untuk ke dalam menolong Cao Ling'an dan juga Zhang Wei. Dan melibas mereka semua dengan mudah. Aku baik-baik saja GG. Ucapnya sebelum Zhang San mengeluarkan suara. Bantu adik Wei saja. Dia terlihat sangat kelelahan. Lalu Zhang San mendatangi Zhang Wei yang terluka di bahunya. Kemudian memberikannya pil pemulih energi tingkat tinggi. Tanpa banyak bertanya, Zhang Wei langsung mengayunkan tangannya ke mulut. Dan duduk dengan sikap kultivasi untuk mengalirkan energi pemulihan yang terkandung dalam pil tersebut. Aku tidak apa-apa ibu. Jangan menangis, ucap Zhang Wei kepada ibunya yang datang bergulir air mata. Klan Lu adalah pedagang besar di masa lampau. Tidak ada dari anggota mereka yang berlatih bela diri.
Dan ketika itu ayah Zhang Wei, Zhang Bei sedang mengemban misi mengawal klan Lu. Untuk mengantar rombongan mereka sampai ke benua timur dari benua utara. Lalu di sanalah pertemuan Zhang Bei dengan Lu Jingmi dan mereka pun menikah. Aku sudah kehilangan ayahmu. Aku tak ingin lagi kehilanganmu anakku, ucapnya sambil mengelus pipi Zhang Wei kemudian mereka berpelukan. Di sisi lain, di bawah pohon yang rindang. Seorang pria parubaya dari klan besar sedang berlatih ilmu bela dirinya. Dengan gerakan lentur dan elegan. Tidak terlihat tua pada umumnya, meski umurnya sudah hampir mencapai 100 tahun. Dengan rambut hitam menggerai, bahu yang lebar dan otot yang besar. Menampilkan sosok yang gagah perkasa. Lalu datang seorang pelayan yang tergesa-gesa. Patriark Gao. Serunya. Apa yang membuatmu seperti itu Li Bei? Tanya Patriark Gao. Anakmu Gao Beng Patriark. Giok jiwa anakmu hancur. Ucapnya ngos-ngosan. Giok jiwa adalah sebuah tanda untuk mengetahui apakah anggota itu masih hidup atau sudah mati. Dan hanya klan besarlah yang mempunyainya. Karena untuk membuat giok jiwa dibutuhkan seorang ahli formasi. Dan hanya klan besar yang mampu menyuruh ahli formasi membuatnya. Muka Gao Yuan langsung memerah mendengarnya. Lalu dia bertanya, apakah kau sudah menemukan lokasi pembunuhnya? Sudah Patriark, dia berlokasi di daerah pinggiran kumuh selatan kota ini, ucapnya dengan gugup. Karena tak seperti biasanya raut wajah Gao Yuan. Biasanya kalau dia terlihat tenang. Berarti hatinya sangatlah marah. Li Bei ini adalah pelayan utama keluarga Gao. Dia adalah salah satu orang kepercayaan Patriark Gao Yuan. Makanya dia tahu bagaimana sikap tuannya itu. Kabari yang lainnya. Aku akan lebih dulu ke sana. Setelah berkata Patriark Gao Yuan langsung bergerak. Wus. Seolah dia menghilang padahal hanya karena kecepatannya saja yang melebihi tangkapan mata. Sekejap mata Patriark Gao sampai ke kediaman klan Lu. Dia masih melihat jasad anaknya yang terbujur kaku dengan banyaknya patahan tulang. Lalu tekanan yang ekstrim keluar dari tubuhnya menggetarkan kediaman klan Lu. Di sebuah restoran. Di ruangan pribadinya. Hong Ha-kyun menerima kabar dari jimat transmisi suara. Mata-matanya menyampaikan bahwa Patriark klan Gao akan menyerang karena kematian anaknya. Di dalam rumah, Lu Changmin berkata dengan nada bergetar. Inilah yang kutakutkan selama ini. Jika Patriark klan Goa datang maka tamatlah sudah kita, ucapnya sambil meneteskan air mata. Lalu disambungnya kembali. Pergilah kalian. Ini adalah tanggung jawabku. Bukan tanggung jawab kalian. Kalian akan tetap hidup jika secepatnya pergi dari sini, tutupnya sambil melangkah ke depan dengan pasrah akan kematian. Namun mereka tak ada yang bergerak. Lalu Zhang Wei berkata, Kak San. Kak Lingan, kalian memang harus pergi, ini tidak ada hubungannya dengan kalian, ucapnya sambil menguatkan hatinya. Aku yang membunuhnya. Akulah yang harus menanggungnya. Kalian tetap di sini, Cao Lingan ingin menahan, namun Zhang San kembali berucap. Percayalah padaku Aner, dia pun berdiri dan melangkah. Aku percaya padamu Gege, kau harus tetap hidup, teriaknya. Zhang San berbalik lalu menampilkan senyumnya. Lalu memalingkan lagi tubuhnya. Dengan memasang muka dinginnya. Dia pun melesat keluar. Suruh orang yang membunuh anakku keluar Lu Changmin. Akulah yang membunuhnya Gao Yuan. Hahaha itu tidak dapat dipercaya. Aku bukan orang bodoh Lu Changmin. Setelah berkata,
Patriark Gou Yuan mengeluarkan lagi tekanan niat membunuhnya. Dan dia fokuskan ke arah Lu Changmin. Kemudian dia berkata kembali, "Jika kau tak menyuruhnya keluar, maka mulai hari ini, klan Lu akan tinggal nama." Lu Changmin tak sanggup menahan niat membunuh yang begitu besar. Seolah gunung ditimpakan kepadanya. Dia terbaring, dari mata dan telinga mengeluarkan darah. Di ujung nafasnya, Zhang San datang lalu dia mengeluarkan aura pedang yang dapat menetralisir niat membunuh. Lalu Zhang San mengeluarkan pil pemulih energi. Dia pun menyalurkan energinya untuk membantu Lu Changming menghentikan pendarahannya. Kemudian dia menatap ke arah Patriark Gao dengan aura pedang. Patriark Gao merasakan ada semacam ancaman yang menindasnya. Ada yang salah dengan pemuda ini, batinnya. Lalu melesat ke arah Zhang San yang sudah juga melesat ke arahnya. Terjadilah benturan yang dahsyat. Boom! Bersambung. Episode 41. Zhang San vs Gao Yuan.